Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, nabiyyina Muhammad bin Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. La nabiyya ba'dah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian, masih dalam keadaan semangat, sehat, walaupun di waktu-waktu turunnya air hujan, musim penghujan. Semoga terlimpah curah keberkahan di sekitar kita semuanya dengan apapun kondisi yang kita jalankan, dan Allah berikan kita rezeki yang barokah, yang bermanfaat untuk dunia maupun akhirat kita. Salawat dan salam senantiasa hanya kita harapkan tercurah limpah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan kita semuanya, dan kita berharap menjadi umat beliau yang mencintainya hingga ajal menjemput kita semua, serta kita semua dapat memperoleh syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Kita awali langsung saja kajian kita pada sore hari ini dengan membaca kalimatul basmalah, dilanjutkan 2 kalimat syahadat dan doa menuntut ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, langsung saja masuk kita ke materi pembahasan fikih tentang masih jual beli. Ada yang masih ingat terakhir tentang singgungan jual beli? Lupa? Baik, ya. Baik, ini ada tentang kategori jual beli, gambaran tentang jual beli. Hadis pertama yang akan kita kemukakan, hadis dari sahabat Nabi Amr bin Shu'aib. Wa an Amri ibni Shu'aibin an abihi an jaddihi radhiyallahu anhuma qala. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, kakeknya, semoga Allah meridai beliau, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu salafun wa bai'un wala syartani fi bai'in wala ribhu ma lam yutman wala bai'u ma laysa indak. Nabi pernah bersabda, tidak halal meminjam dan menjual. Jadi minjam uang dan menjual. Maksudnya di sini adalah seorang ingin membeli sesuatu dengan harga yang tinggi. Harganya di markup, ditinggikan. Kemudian pembayarannya itu dilakukan secara tempo, waktu, kayak kredit. Namun penjual tidak memperbolehkannya. Sehingga dia memakai cara ini dengan meminjam uang dari si penjual tadi agar mendapatkan bayarannya dengan cara akal-akalan. Jadi tanpa modal, dia itu minjem dulu kayak gitu ya, dan harganya ditinggikan, kasih tempo kayak gitu. Nah, ini tidak dibolehkan dalam Islam yang disebut dengan jual beli dengan menggunakan tempo, tapi dengan cara tidak baik, yaitu minjam dulu. Kemudian dikatakan di sini dua syarat dalam satu jual beli. Jadi istilahnya ada transaksi, tapi ada dua syarat.
gitu ya. Yang satu jatuh tempo, yang satu pakai jangka waktu, yang satu langsung, seolah-olah seperti itu. Itu tidak dibolehkan dalam Islam. Rawahul khamsah, ya, diriwayatkan oleh imam yang 5. Sama, masih dari Syuaib, berkata, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il urban. Nabi melarang jual beli secara urban. Apa itu urban? Jual beli dengan memakai uang muka. Ya, ini apabila batal uang mukanya, maka hilang. Apa sistem apa ini namanya? Kredit. Apa? DP. Iya, kayak gitu. Nggak boleh. Tapi banyak ya. Banyak. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu an. Dari Ibnu Umar berkata, ibta'tu zaitan fi suq. Aku pernah membeli minyak wangi atau minyak zaitun di pasar. Falamma istawjabtuhu laqiyani rajulun fa'atani bihi ribhan hasanan. Ketika aku sudah menyanggupinya, ketika pernah beli di pasar, udah menyanggupinya mau dibeli gitu, udah dibeli. Aku bertemu, kata Ibnu Umar ini, aku bertemu dengan seorang laki-laki yang ingin membeli minyakku tadi. Jadi Ibnu Umar nih beli minyaknya ini, terus mau dibeli sama orang lain kayak gitu. Ya, masih di tempat yang sama. Gitu ya, dengan harga yang lebih baik. Saya beli minyak di si A ini. Ada yang mau beli, tapi ke saya harganya lebih tinggi lah. Beli saya 100.000, dia nawar atau mau beli ke saya 120.000 kayak gitu. Seolah-olah seperti itu. Gambaran bukan seolah-olah, tapi gambarannya seperti itu. Maka fa'aradtu an adriba ala yadir rajul. Ketika itu hendak mengiyakan tawaran orang tersebut, ada seorang yang memegang tanganku, aku berpaling dan ternyata dia adalah Zaid. Orang yang tadi ini adalah Zaid. Ketika dilihat, Zaid bin Sabit berkata, janganlah, kata Zaid bin Sabit di sini dikatakan la tabi'hu, jangan kau jualnya. Ya, haitsu ta'tahu hatta tahuzahu ila rahlika. Jadi nggak boleh ternyata menjual ataupun kita itu habis membeli di tempat itu kemudian jual ke orang di tempat yang sama, kecuali telah dibawa pulang sampai ke rumah atau pindah tempat minimal. Paham nggak maksudnya ini? Kita belanja di pasar A. Nah, barangnya ini jangan dijual di pasar A juga. Paham ya? Nah, tapi pindah misalkan buat dijual di warung rumah atau di mana kayak gitu. Ngambil di pasar ini terus keliling ke Malioboro jualan, itu boleh. Ternyata tidak dibolehkan dalam Islam menjual di tempat yang sama. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an tuba'a as-sila'u haitsu tubta'. Jadi Nabi itu pernah melarang menjual barang di tempat barang itu dibeli. Nah, sampai para pedagang membawanya ke tempat mereka. Tuh, etika berdagang tuh ada ilmunya. Jadi kita nggak boleh ternyata beli di tempat ini dijual juga di situ di waktu yang sama lagi terutama. Wah, ini nggak boleh. Itu ya. Hadis riwayat Abu Daud. Kemudian yang berikutnya dikatakan wa anhu, sama dari Ibnu Umar hadisnya, qala qultu ya Rasulullah, aku pernah bertanya, wahai Rasulullah, inni abi'u bil baqi, aku pernah menjual unta di baqi makam, fa abi'u bid dananir wa akhudhu ad-darahim, aku menjualnya
seharga beberapa dinar, tapi aku meminta dengan dirham. Dan ketika aku menjualnya seharga beberapa dirham, aku menerima dinar. Aku mengambil ini tapi aku menerima dari itu. Maka Rasulullah tidak apa-apa, boleh. Jadi maksudnya seperti sistem ketika memang harga tersebut selama kamu berdua belum berpisah, boleh ya dijual. Jadi kita bawa barang, kemudian bawa biasanya ini kayak hewan ternak di pasar hewan. Wah, dari Bantul datang misalkan ke pasar hewan di mana gitu ya, Prambanan, misalkan. Nah, ya kan di sini kan ada sistem pasar legi gitu ya, pasar Pon, Wage dan sebagainya. Nah itu pasaran gitu ya. Nah, itu kan hewan-hewan banyak. Nah itu dibolehkan ketika ditawar yang harusnya dengan dengan dinar, tapi dia mintanya pakai dirham, itu dibolehkan. Atau mintanya dibayarnya gitu ya, dengan sistem barter pun boleh. Seperti itu. Jadi selama belum berpisah, halal, sah jual belinya. Wa anhu, dan juga yang sama, qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil najis. Nabi melarang jual beli dengan cara najis atau menyengaja memuji barang dagangan dan menawarnya dengan harga yang tinggi tapi tidak membelinya. Ini enggak boleh. Apa itu namanya? Donok. Di sini. Oh. Ada ya yang kayak gitu ya. Wah, bagus banget ini barangnya. Wah, berapa harganya? Tapi enggak ada niat buat membeli, dilarang. Makanya ketika kita lagi jalan-jalan ke pasar atau ke mana mall, lihat-lihat, itu ketika ditawarkan buat mampir, ayo mampir lihat dulu, atau terutama HP itu loh. Ayo Pak, sini mampir dulu ya, tanya-tanya aja boleh gitu ya. Nah, ternyata ada kehati-hatian yang kita itu kalau misalkan tidak punya niat membeli, jangan menawar gitu. Kalau menanya saja boleh nanya, ini merek apa ya HP ini? Keluaran terbaru ya? Oh, berapa giga ininya? Memorinya kan gitu, hanya nanya. Gitu ya nanya. Itu jangan sampai berlebihan kita sudah masuk ke ranah tawar menawar. Boleh nggak ini sekian? Tapi nggak ada niat mau beli gitu. Apalagi yang memujinya, wah ini barang bagus nih. Ini wah gitu. Kita memujinya aja. Terutama kita pas lagi bareng sama teman. Tidak ada niat membeli, hanya untuk lihat-lihat. Dikatakan kata Nabi melarang an-najsi. Jadi hanya menyengaja memuji barang dagangan dan menawarnya dengan harga yang tinggi dengan maksud tidak membelinya, najis itu. Kebayang ya? Ini banyak mungkin ya terjadi. Banyak. Hanya istilahnya kita cuci mata. Nah, ternyata enggak. Atau ibu cuci matanya ke Tanah Abang. Ternyata larangannya ada dinya. Hadisnya riwayat muttafaqun alaih, Bukhari dan Muslim. Hadis berikutnya tentang wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anil muhaqalah wal muzabanah wal mukhabarah wa an sunya illa an tu'lam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dagang atau jual beli dengan muhaqalah. Apa itu muhaqalah? Menjual makanan yang masih berada di tangkainya. Buah. Tebas, istilah tebas. Ya. Kemudian muzabanah, menjual buah yang masih segar, basah dengan buah yang sudah kering dengan sistem takaran. Jadi sampai kualitas yang bagus dan yang jelek itu harus dipisah. Bahkan besar kecilnya juga sama. Gitu ya, ukuran juga sama, harus dipisah. Kemudian mukhabarah, sistem menyewa tanah untuk ditanami tumbuhan dengan syarat si pemilik tanah mendapat bagian setengah atau lebih dari benih ya, si penanam. Lebih banyak enggak boleh.
Jadi nyewa tanah, digarap silahkan, tapi keuntungan si pemilik tanah itu lebih besar, kan nggak boleh. Gitu ya. Kemudian sistem apa? Sunnya. Sunnya ini penjual dengan memakai pengecualian, kecuali dia diketahui yang dikecualikannya. Maksudnya apa? Ada barang. Ini ada barang kain atau apa gitu ya. Nah, itu dikecualikan, ada yang ini jangan kayak gitu. Jadi ada dikhususkan, nggak dibolehkan untuk dibeli. Nah, dilarang. Kalau misalkan memang kita menjualnya barang ini, kalau ketika sudah ada pesanan, maka harus dipisahkan segera, dipisahkan. Jadi kalau masih dicampur hanya untuk memikat, hanya untuk mencari orang pelanggan untuk tertarik, tidak dibolehkan. Gitu ya, itu namanya sunnya. Hadis riwayat Ibnu Majah disahihkan oleh Imam At-Tirmidzi. Satu lagi kira-kira wa an Anasin radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini sama. Sama ya, tentang al-muhaqalah, al-mukhadarah, wal mulamasah, wal munabazah, wal muzabanah. Rawahul Bukhari. Hadisnya riwayat Bukhari. Melarang Nabi sistem dengan muhaqalah tadi, kemudian mukhadarah, menjual buah yang belum masak dan belum bisa dimakan. Berarti masih mungkel atau masih kecil gitu ya. Ya tadi sistem tebas berarti ya. Dilarang dalam Islam. Masih ada praktek itu, masih ada. Oh masih ya. Ijon. Iya, saya sampaikan ini sebenarnya saya sudah ngulang ya beberapa kali ya. Jadi di satu kampung, biasanya kan banyaknya di kampung. Di kampung iya. Karena majelis ini saya ada juga di kampung gitu. Masya Allah itu antusias, para petani kebanyakan. Ketika saya jelaskan ini mereka kaget, nggak boleh, jangan, dirubah aja, dirubah. Kita itu ngejar jual beli atau usaha itu bukan ngejar untung, tapi ngejarnya adalah ngejar berkah. Makanya banyak pedagang, penjual atau para bisnismen atau pengusaha nggak berkah. Kenapa? Karena sistemnya enggak. Ketidakberkahan itu membuat tidak tenang hidup. Percayalah. Wah, walaupun kaya raya, wah, miliaran asetnya, tapi enggak berkah. Kenapa? Entah sakit-sakitan Allah uji, entah hidupnya enggak tenang karena kena kasus-kasus korupsi atau kasus penggelapan, penyelundupan. Wah, banyak. Atau anaknya kenapa atau apa. Jadi ketidakberkahan itu ya itulah yang membuat kita harusnya waspada itu di situ. Walaupun memang ujian di akhir zaman itu ya nanti orang lebih mengejarnya ya keren-kerenan, yang penting saya punya banyak gitu ya. Yang penting punya usaha. Padahal ketika mendengar cerita dari ya jamaah gitu ya Allah, sudah berapa banyak yang dulunya kaya raya jatuh miskin, habis hartanya. Ditinggal keluarganya. Udah tinggal sakit-sakitan. Ada lagi yang banyak. Ini hanya bisa tertegun gitu, maksudnya ya Allah benar ya. Kita tuh nggak akan ada habisnya. Kalau dilupakan dengan ilmu agama atau keimanan kita, ternyata luar biasa. Allah tuh memberikan kekayaan kepada yang Allah kehendaki dan sebaliknya menjatuhkan siapapun yang Allah kehendaki gitu. Makanya kita belajar mengejar keberkahan dalam hidup kita itu. Allah kasih umur, yang penting umur kita berkah. Allah kasih rezeki, usaha lancar, yang penting itu berkah kita incarnya. Kalau ada kekeliruan dalam hal mekanisme jual belinya, transaksinya, silakan segera dirubah. Ya, segera dirubah. Yang paling populer di kita kan paling hanya memberatkan takaran. Itu juga udah nggak boleh dalam Islam. Jadi takarannya kita curangi gitu ya. Ada orang yang beli, kita penjual, kita kurangi. Tapi ketika kita jadi pembeli, pengennya dibanyakin. Kita kan ngambil ke misalkan ke pusat sekian. Nah, dijual pengennya lebih banyak untungnya atau gimana. Nah, ternyata
Masya Allah, mekanisme ataupun niat tersebut pun sudah Allah ketahui, gitu. Allah ketahui. Nah ini coba kira-kira ada pertanyaan dari pembahasan sedikit kita untuk pada kesempatan ini. Ijon atau tebas tadi jangan ya. Ada di sini petani mungkin. Nah, coba gimana? Ibu mau tanya? Ya. Nah, kalau beli barang tadi udah pakai DP. DP. Nah, misalnya beli barang ke teman, Mm-mm. tapi nggak pakai DP, tapi ada tempo, maksudnya ada temponya berapa, tapi nggak ada DP-nya. Terus misalnya harganya 200, tetap 200, tapi caranya bayar diangsur. Oh, caranya diangsur. Nah, boleh tanpa ziyadah. tapi yang terus yang nggak punya lagi gini, misalnya harganya 200, tetap 200, tapi ada adminnya. Misalnya Biaya admin. Biaya admin. Ya, Masih termasuk ziyadah riba. Masih termasuk ziyadah riba. Iya. Terus sama yang ijen. Kalau di kampung saya kan masih kayak gitu. Apa itu kan? Jadi misalnya punya pohon alpukat, rambutan, pisang apa itu. Jadi belum matang tapi udah di. Yang jadi pertanyaan, ya nggak boleh. Jadi sistem, ya nggak boleh. Dua-duanya nggak sah. Bukan nggak sah ya, itu diharamkan. Jadi tujuan beli itu maslahat, dua-duanya maslahat. Karena buah yang masih belum matang itu masih besar kemungkinan nggak semuanya jadi. Jadi dua-duanya itu transaksi yang batil dalam keadaan ya sama-sama sepakat dalam koridor keharaman kayak gitu. Walaupun semuanya sama-sama legowo, ya yang penting udah. Kalau ternyata jadi semua bunganya ini, wah saya untung. Kalau misalkan ini, ya berarti yang rugi si penjual. Waduh, ternyata banyak ya hasilnya. Tuh, itu yang diharamkan tuh di situ. Karena faktor, jadi bukan masalah transaksinya, tapi faktor endingnya itu membuat ketidaknyamanan. Itu yang harus dihindari. Jadi sistem seperti menipu. Islam tuh bukan agama yang menghalalkan menipu, tipu menipu. Jadi jual beli itu sampai maslahat, sampai bisa dua-duanya sampai benar-benar legowo dan merasa nyaman. Jadi kalau ada faktor ketika sudah beli, ya Allah ternyata saya rugi nih. Nah itu yang diwaspadai. Walaupun itu sudah terbiasa terjadi. Ada orang beli mobil, beli motor bekas, wah dihargain tinggi. Ini masih bagus di test drive dan sebagainya, wah cocok dan sebagainya. Tapi setelah berapa minggu kemudian baru ketemulah penyakitnya. Nah merasa nyesel. Nah itu tuh nggak boleh dalam Islam. Jadi ketika dia ngambil barang bekas ini, mobil atau motor atau apa saja, contohnya harganya sekian 2 juta misalkan ya. Nah dia jual 2 juta saja udah nggak boleh. Dijual 2 juta saja nggak boleh. Ngambil untung 100% itu nggak boleh. Nah apalagi dengan adanya tadi kerusakan. Nah sama ijon itu belum jelas. Makanya ngambil maslahatnya apa? Tunggu itu berbuah ya sampai masak, panen raya atau gimana, belum masak juga nggak apa-apa, panen dijual misalkan. Itu lebih maslahat, lebih berkah. Ya gitu ya. Dan itu yang saya lihat dari almarhum kakek. Jadi kakek saya itu belum pernah menjual misalkan rambutan, karena rambutan kami itu dulu terenak sekampung. Iya, beneran. Rambutan saya dari kakek itu terenak sekampung dulu zaman saya masih kecil. Depan rumah saya depan rumah ayah. Pohonnya, wah kalau udah panen itu Masya Allah, warga sekampung tuh, anak-anak terutama tuh pada nungguin. Yang nungguin mungut gitu ya, yang jatuh halal kayak gitu. Sampai Masya Allah gitu. Jadi belum pernah, saya bersaksi ya, belum pernah gitu kakek atau ayah menjualnya ketika udah ini dijual gini, nggak boleh. Ternyata ditemukan setelah saya terus belajar, oh nggak boleh sistem seperti itu. Tapi ketika saya sampaikan di masyarakat, ternyata masih banyak praktek-praktek demikian. Nah itu nggak boleh dalam Islam.
Gimana? Kalau yang ujian tadi, kan misalnya ada pohon apa dibayar, bayar segini, tapi sampai buahnya tuh matang semua, sampai jatuh semua, orangnya tuh nggak balik. Terus yang dikasih uang tadi mau kembaliin nggak tahu rumahnya, nggak tahu, terus gimana? Padahal yang udah kasih uang, tapi apa buahnya rontok semua. Oh, nah itu jadinya kan enggak. Kok bisa transaksinya di mana? Di rumah. Terus orangnya kemana itu, meninggal atau gimana? Nggak tahu kan, bukan orang situ, biasanya cuma orang keliling nyari-nyari. Oh, Jadi nggak kenal. iya iya. Aku udah kasih uang. Ya itu. Mau ngembaliinnya bingung ya? Iya. Jadi intinya uang tersebut tidak halal kalau dikonsumsi. Ya gimana caranya itu uang tidak kita makan gitu aja. Dikasih ke masjid apa? Monggo silahkan. Saya nggak bisa ngasih tahu tentang mau disedekahkan mau digimanain, terserah. Cuman ada kasus dulu sejarah, kisah ada seorang penggembala. Dia orang miskin, penggembala gitu ya. Upahnya itu nggak dia ambil upah 2 bulan. Karena dia pamit minta izin untuk pulang dulu sebentar karena orang tuanya atau gimana lagi sakit dan sebagainya. Ternyata lama pulangnya dan nggak balik-balik sampai mencapai 1 atau 2 tahun. Bayangkan. Si pemilik hewan ternak ini saking tahu ilmu agama dan dia amanah, uang yang harusnya ini gaji si A itu dia pakai, dia putar. Dibelikan kambing lagi atau apa gitulah ya. Atau dipakai tapi ini kambingnya milik si A. Setelah 2 tahun kemudian si A ini datang dan ya bahasa kita nagih. Dulu saya pernah kerja di sini, saya belum ngambil uang gaji saya sekian bulan. Boleh nggak saya ngambil sekarang ini gitu ya. Ya Allah, kamu tuh kemana aja? Saya tunggu-tunggu, saya cari-cari dan sebagainya. Kemudian apa jawabannya? Ya, bisa, sangat bisa punya kamu. Ketika dianterin, ayo diantar, bukan dikasih, ayo ikut saya, ini milik kamu. Itu ada berapa puluh ekor kambing. Dia kasihkan semuanya. Ini gaji kamu katanya. Hah? Kok banyak banget? Ini berapa puluh ekor kambing sekian. Ya kan saya cuma 2 bulan gaji saya. Ya karena gaji kamu saya pakai. Kemudian berputar, nah hasilnya ini. Ambil semuanya. Kira-kira sanggup gak kita kayak gitu ya? Enggak, eman kayak. Yo cuma 2 bulan. Nyoh. Sana. Tuh ya. Itu ilmu jual beli, dagang, transaksi atau kerjasama sampai segitunya. Jadi bukan soal kita yang penting untung, enggak. Demi Allah, tunggu waktunya. Kehancuran banyaklah. Karena antara kerjasama adik kakak terjadi gitu ya, kecurangan. Atau keluarga kecurangan, pasti terjadi. Atau zolim ketika tidak memberikan haknya di waktu yang tepat. Itu juga kezoliman dalam Islam. Majikan, dunungan, dia punya karyawan. Harusnya setiap tanggal sekian itu sudah cair gaji, ini enggak. Wah, itu juga zolim dalam Islam. Jadi nahan gitu, itu enggak boleh. Ya, ya kalau lupa termasuk kategori dia lalai, gitu aja. Sengaja itu enggak boleh, zolim. Lupa berarti dia lalai, ada konsekuensinya. Entah, ya misalkan kalau misalkan di presentasi pahala atau dosanya, kalau yang lalai yang sengaja 100 misalkan dosanya. Kalau lalai mungkin 70 kayak gitu aja kan enggak tahu kita. Yang penting itu enggak boleh dalam Islam. Kalaupun kita enggak bisa hari itu ngomong, "Oh nanti ya saya transfernya ini pokoknya lagi ribet lagi ini," kayak gitu. Ada kabar. Sampai segitunya dalam Islam masalah transaksi, jual beli dan sebagainya berkaitan dengan uququl adamiyyin. Seperti itu. Ada lagi tentang transaksi, monggo jual beli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama itu saya tanyakan itu umpamanya tegas. Jadi
antara yang punya pohon contohnya mangga, Mm-mm. satu dua dilihat bareng-bareng antara yang beli dengan yang punya. Terus kemudian di apa istilahnya dibuat apa jualan mau belinya satu pohon itu itu berarti termasuk satu saya ya kan beli Padi padi yang sudah kuning udah kuning. siap untuk dipanen Iya. sama yang punya padi itu sudah diakhir kemudian dibeli. Itu hukumnya gimana? Yang dilarang di sini tuh yang masih hijau. Kalau sudah siap, ya dihitung aja. Ini panen sekian, biaya tenaga kalau dari saya sekian, dia ini sekian, jatuhnya sekian lah. Karena kan ini masih dalam kondisi ini, yang penting tinggal habis sudah panen. Karena kan beda nanti. Nah di situ dibolehkan kalau sudah masak itu udah kelihatan gitu. Terutama lebih afdol lagi ketika sudah diturunkan semua atau dipanen dulu, itu lebih afdol lagi, lebih maslahat. Sehingga tahu takaran berapa kintalnya dia dapat gitu ya. Kemudian dengan biaya-biaya tenaganya yang ikut serta yang dia bayar, nah itu ada hukumnya. Kenapa? Karena nanti jatuhnya juga dengan urusan zakat. Karena zakat itu juga ada zakat hasil bumi. Nah, zakat hasil bumi itu ada. Ibu bapak punya sawah, punya kebun, jangan lupa itu ada zakatnya, kayak gitu ya. Itu jadi yang dibolehkan, yang tidak dibolehkan itu yang masih kecil atau masih belum apa-apa, masih bunganya apalagi, wah itu nggak boleh, ya. Itu di sini namanya apa, ijon atau tebas, ya masih hijau. Yang saya tadi katakan jadi melihat Berarti kan udah matang gitu ya, udah mau matang. Hah? Biasanya kalau kejadiannya artinya belum matang. Pokoknya masih lama itu matangnya. Kalau dalam Islam, saya tidak boleh Iya. Tadi kan kalau padi sudah mau panen. Iya. Bisa silakan kalau dia tinggal manennya gitu. Tapi kan yang punya padinya itu mungkin pengennya punya uang banyak Ustaz. Di sini itu rata-rata itu di mana-mana tetap seperti itu sistemnya. Mungkin ada masukan. Jadi itu nanti yang dijual beli. Memang ada. Jadi kalau misalnya mau nebak ke kakak itu udah matang nih, mau dijual. Iya. Itu ada tekniknya itu pakai cangkang. Cangkang itu nanti hasilnya itu. Iya. Jadi campingnya itu kecil. Iya. Yang nggak boleh kan camping. Betul. Jadi ilmu itu untuk melukis daripada camping. Oh. Jadi bukan memborong tempat itu dia jangan 1, 2, 3. Ya awal begitu. Nah ini gimana ini? Kalau menurut saya itu Enggak boleh, kalau tebas itu memang enggak boleh. Cuman tadi udah mau panen gitu ya, dikira udah mau panen, udah tinggal ya udah mau dipanen, cuman dia nggak mau repot karena nyari orangnya atau gimana gitu ya, maka dia taksir. Gimana? Bisa jadi pangan tikus. Udah panen? Mau panen pun. Mau panen? Bisa jadi pangan tikus sama orang. Iya. Tetap berjudian. Iya. Jadi sistemnya. kalau punya ilmu yang bisa memprediksi daripada campingnya. Jadi saya kan dulu pernah di desa juga. Di Jangkai itu hampir mirip kiloan. Hampir mirip. Ya plus minus lah. Iya. Jadi dia tuh sudah memprediksi betul-betul. Ya intinya tebas itu nggak dibolehkan. Misalkan ini tadi makanya masih memperkirakan.
Nanti juga ada di bawah ini hadisnya tentang menjual beli hewan yang masih dalam kandungan. Dan itu sama dengan ijon juga. Jadi masih memperkirakan. Jadi nunggu ya udah lahir lah ya, bahasanya sudah lahir, sudah keluar. Nah sama demikian tadi pun buah, mangga. Lebih maslahat ya dipanen dulu. Panen dulu, selesai urusan. Enak. Gimana? Yang saya heran yang hukum yang pertama tadi Ustaz, yang membeli di satu tempat, dijual di satu tempat. Ya. Dan itu banyak sekali praktek di sini Wah, di pasar. contoh apa? Misalnya orang bawa pulaan lombok itu kan cuma di store ya Ustaz. Itu kan cuma di store, jadi nanti dia di store ke pasar, harganya misalnya 25.000 per 5 kilo, tapi sama yang ini kan diecer pedagang. Nah itu yang saya ragu hukumnya apa sih? Oh, ada orang bawa dari petani. Itu kan dia nanti kan orang bako itu pasar itu dia nggak beli, dia cuma pulangnya waktu diantar di store itu aja. Jadi kan dia tetap dijual di pasar, dibelinya di pasar itu juga ragu kan? Itu praktik itu ada. Loh bukannya itu kan memang dari petani, terus petani itu jual di situ enggak? Dia enggak. Petani datang ke pasar, misalnya dari Wonosobo, datang ke pasar Demak. Oke. Nanti di pasar udah ada yang ambil, belinya dijual di pasar itu. Oh. Paham. Dan lumrah itu belum tentu halal. Nah itu loh masalahnya. Oke. Astagfirullah. Enggak boleh. Tidak diperbolehkan. Dan itu banyak itu. Hadisnya ini dari Tawus an Tawusin an Ibni Abbasin radhiyallahu anhu huma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la talaqqau ar-rukbana wa la yabi'u hadirun libadin. Jadi maksudnya apa? Jangan kalian menghadang kafilah rombongan di tengah perjalanan untuk membeli barang dagangannya. Janganlah orang kota menjual barang kepada orang desa. Ya. Aku bertanya kepada Ibnu Abbas, apa maksud sabda Nabi ini? Janganlah orang kota menjual barang kepada orang desa. Ya ini jangan menjadi maklar, perantara. Kasusnya enggak maklar kan? Kalau yang maklar itu dia belum nyampe pasar. Misalnya sudah harga di pasar. Misalnya. Iya. Di jalan dia hadang dia beli 15.000. Oke. Memang enggak boleh. Ini kejadian enggak itu. Langsung di bakul gede. Bakul besar. Nah nanti orang pasar itu ngambil Ustaz. Semua banyak yang bakul-bakul ngambil itu misalnya ada 20. Dia nanti kecer 25. Per kilonya jadi 10.000. Ya itu tadi hadis yang tadi tidak dibolehkan kita menjual yang sebelum dibawa atau pindah tempat. Ya Allah. Ada yang gitu ya. Atau juga kayak model sekarang kan, bakul pasar itu jadi kosong karena dia beli barang pasar itu nanti diecer lagi dan itu biasa banget. Nah itu apakah haram? Tidak dibolehkan tadi. Kita belinya di tempat yang sama. Masuk tempat yang sama. Iya. Iya. Di pasar yang dekat. Bukan di tempatnya di sini dibeli di sini itu lingkungan pasar. Enggak dibolehkan. Banyak banget itu praktik lumrah. Nah itu yang dilarang. Itu yang dilarang dalam cara jual beli yang tidak dibolehkan. Ya. Nah ini tadi hadisnya, jadi jangan kalian menjual barang yang kalian beli itu di satu tempat tersebut. Jadi sampai tadi oleh sahabat, jangan, Nabi melarang. Nah ketika itu tidak dijadikan itu dibeli di situ karena apa? Karena ada larangan Nabi, harus dibawa pulang dulu atau pindah tempat. Istilahnya bukan di tempat yang sama kita beli. Nah, wong tadi aja udah beli minyak, ada yang nawar lebih tinggi, nah nggak boleh. Itu udah ketahuan kayak gitu ya. Dan ini pernah terjadi dari Umar bin Khattab ketika jadi pedagang, jadi tajir, dia bawa dari Mekah ke Syam, bawa barang. Itu langsung
colek sama temennya, dirangkul, barangmu apa aja, saya borong lah. Langsung ditolak oleh Umar bin Khattab. Padahal ketika itu Umar belum mendapatkan hidayah. Sebegitunya akhlak beliau dalam urusan segala macam praktek ini. Jadi keutamaan daripada akhlak. Nah, itu cara yang tadi diceritakan jelas tidak dibolehkan dalam Islam. Ya sebagai buat pengetahuan kita saja. Adapun kalau masih ada yang praktek seperti itu, anggaplah mereka belum tahu ilmunya, itu aja. Belum tahu ilmunya. Gitu ya. Masya Allah. Gitu ya. Jadi ini buat pengetahuan kita. Dan adapun sebagai prakteknya nanti kita bisa mengamalkan untuk menjauhkan praktek-praktek jual beli yang dilarang. Itu aja. Ya. Kalau bisa kita sebagai pembeli itu memberikan lebih buat sedekah, lebih bagus. Kalaupun kita mau menjual lagi, nah pelajari dulu ilmu jual beli dalam Islam. Gitu ya. Buat ibu-ibu, bapak-bapak yang buka warung di rumahnya, nah, sudah tahu ilmunya, silakan amalkan. Ya, jangan ngambil untung 100% dan sebagainya. Kecuali memang ada biaya ongkir ataupun ongkos lah ya, tambah. Oh, buat ongkirnya jangan pengolahan. Jadi ada kayak gitu. Itu dibolehkan. Makanya ini banyak yang terjadi praktek terutama di tempat-tempat destinasi wisata gitu ya. Itu kan sampai mahalnya luar biasa. Itu tuh. Itu kayak seperti itu tuh yang dihindari oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, inilah kajian uraian tentang jual beli. Insyaallah mungkin satu pertemuan lagi untuk jual beli, masih ada di sini beberapa hadis yang perlu kita urai bersama baru nanti kita pindah tema. Baik, Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri pertemuan majelis kita pada sore hari ini dengan membaca kalimatul hamdalah dan doa kifaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.